Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, dua kontainer berisi logistik surat suara untuk pelaksanaan pemilu 2019 tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat di bawah kawalan ketat aparat Polres Lombok Barat. Seorang remaja berusia 18 tahun terpaksa diamankan tim Resmo Polres Mataram karena diduga mencuri handphone milik salah seorang penghuni kos di Pagesangan, Mataram. Pemerintah daerah menggelontarkan dana sebesar 1,6 miliar rupiah untuk proses rehabilitasi dan perbaikan sejumlah bangunan Islamic Center Mataram yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dua kontainer berisi logistik surat suara untuk pelaksanaan pemilu 2019 tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat di bawah kawalan ketat aparat Polres Lombok Barat. Seluruh logistik tersebut selanjutnya akan disimpan di gudang logistik KPU dan rencananya akan didistribusikan dalam 2 pekan mendatang. Sebanyak 2 kendaraan kontainer pengangkut logistik berisi surat suara untuk pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 Rabu siang tiba di gudang logistik KPU Lombok Barat di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Menurut data dari pihak KPU, 2 kontainer pembawa logistik tersebut berisi sebanyak 92.130 surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan surat suara untuk legislatif Dapil 1, 2, 3, dan 5 di Kabupaten Lombok Barat. Sementara untuk surat suara untuk DPD dan DPR Provinsi dan DPRD Lombok Barat Dapil 4 masih belum terkirim dan diterima KPU karena masih dalam proses percetakan. Meski telah tiba di logistik KPU, proses pembongkaran dan pelipatan surat suara belum bisa dilakukan karena harus menunggu rapat pleno dari para komisioner KPU. Yang hari ini datang surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara DPR RI NTB 2, kemudian surat suara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 1, surat suara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2, kemudian surat suara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 3, dan surat suara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 5. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 463.493 DPT di Kabupaten Lombok Barat yang tersebar di 10 kecamatan dan 122 desa atau kelurahan akan memberikan hak suaranya pada pemilu serentak pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan digelar pada 17 April mendatang. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Target realisasi retribusi pajak di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 menurun dan tidak mencapai target dari 12,5 triliun rupiah menjadi 10,6 triliun selama 1 tahun. Menurunnya realisasi target retribusi tersebut diklaim karena kurangnya komitmen organisasi perangkat daerah dalam mengelola penerimaan retribusi pajak daerah. Menurunnya target realisasi retribusi pajak tersebut disampaikan pemerintah daerah melalui Kepala Badan Pengelolaan Daerah dalam rapat koordinasi penerimaan dan penandatanganan kinerja retribusi daerah dan pertimbangan dana pendapatan bertempat di Mataram, Rabu siang. Berdasarkan data yang dipaparkan pihak Bapenda NTB, untuk tahun 2018 lalu realisasi angka penurunan target retribusi pajak menurun 12% dari target capaian realisasi pajak 12,5 triliun rupiah. Namun pada kenyataannya, capaian realisasi penarikan retribusi dari sektor pajak hanya mencapai angka 10,6 miliar saja dengan angka pertumbuhan sebanyak 673 miliar rupiah. Menurut pihak Bapenda sendiri, menurunnya target tersebut dikarenakan kurangnya komitmen organisasi perangkat daerah dalam mengelola penerimaan retribusi pajak daerah. Melalui penandatangan kinerja ini kita berharap kepala-kepala OPD itu lebih memperhatikan pengelolaan penerimaan retribusi di masing-masing OPD karena banyak yang kita lihat selama ini penurunan terjadi dalam penerimaan itu adalah karena
faktor kurangnya komitmen. Melalui penguatan komitmen bersama perangkat daerah, pihak Badan Pengelolaan Daerah berharap seluruh perangkat OPD dan instansi terkait bisa bersinergi untuk memperhatikan pengelolaan penerimaan retribusi pajak agar mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah menggelontarkan dana sebesar 1,6 miliar rupiah untuk proses rehabilitasi dan perbaikan sejumlah bangunan Islamic Center Mataram yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Meski dipastikan molor dari target, kepada pihak kontraktor Pemda memberikan waktu proses perbaikan harus tuntas pada bulan Maret mendatang. Molornya target perbaikan dan rehab sejumlah bangunan kawasan Islamic Center Mataram pasca gempa tersebut diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Rabu siang. Sebagaimana diketahui, untuk proses perbaikan sarana Masjid Kebanggaan warga Nusa Tenggara Barat tersebut, Pemda telah menggelontarkan dana sebesar 1,6 miliar yang telah dianggarkan melalui APBD perubahan. Namun diakui karena proses perbaikan di sejumlah titik yang cukup rumit dibanding pengerjaan proyek bangunan pada umumnya, pihak kontraktor sendiri tidak bisa menyelesaikan progres perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan dari target awal pada akhir Desember lalu. Meski dipastikan molor, pihak Pemda sendiri masih memberikan waktu untuk proses penyelesaian perbaikan Islamic Center tersebut selama 3 bulan mulai awal Januari hingga bulan Maret mendatang. Jadi begini, pertama ya dia harus nambah tenaga. Kemudian juga ada hambatan kan kegiatan di Islamic Center sendiri dari segi waktu. Kita terbatas, tidak bisa sepanjang masa sepanjang waktu kita kerja. Ada waktu-waktu terpaksa berhenti. Itu aja Pak kendalanya. Banyak gangguan-gangguan samping lah. Selain menggelontarkan dana untuk perbaikan Islamic Center sebesar 1,6 miliar rupiah sebagai progres rehabilitasi pasca gempa, pemerintah daerah juga melakukan rehab sebanyak 13 bangunan kantor organisasi perangkat daerah dengan total pembayaran sebesar 9,7 miliar rupiah dan seluruhnya ditargetkan rampung pada bulan Maret mendatang. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Persoalan pembangunan infrastruktur dan penerangan jalan umum di sejumlah titik di Nusa Tenggara Barat mendapat sorotan pihak legislatif yang meminta pemerintah daerah segera bersikap. Menurut Dewan, keutamaan dan pemeliharaan fasilitas publik harus menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan kepada warga masyarakat. Kurang terpeliharanya infrastruktur jalan berikut fasilitas penerangan jalan umum PJU yang menjadi keluhan warga masyarakat, khususnya para pengguna jalan, direspons serius pihak Dewan Udayana Mataram. Menurut pihak legislatif, pemerintah daerah memang seharusnya memperhatikan persoalan pengembangan infrastruktur berikut fasilitasnya secara baik tanpa harus menunggu protes atau laporan dari warga masyarakat. Pemerintah daerah juga semestinya mengoptimalkan kebijakan kepada kabupaten kota dalam perbaikan dan perawatan jalan umum sebagai sinergitas yang baik antara pihak provinsi dengan kabupaten. Legislatif sendiri menyatakan siap mendorong kebijakan tersebut agar berjalan, karena persoalan fasilitas publik harus menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian keindahan, di mana keindahannya? Nah, mestinya ini yang didorong oleh pemerintah provinsi untuk memprioritaskan jalan yang sudah kita bangun supaya fungsional. Salah satu yang fungsional sama tadi itu penerangan jalan. Dan itu juga akan berpengaruh kepada pariwisata. Hal yang sama juga disampaikan pihak PLN Unit Induk NTB yang menegaskan persoalan pemenuhan PJU sepenuhnya merupakan wewenang dan kebijakan pemerintah daerah dan PLN sendiri bertugas sebagai pemberi fasilitas dan penjamin tenaga saja. Kalau instalasi PJU itu bisa berkoordinasi langsung dengan Pemda Lombok Barat. Karena gini, itu ranahnya adalah, kalau kami menyebutnya adalah instalasi pelanggan. Jadi apabila misalkan lampunya mati atau mungkin ada yang putus di instalasi mereka, itu menjadi kewenangan atau kewajiban dari Pemda sendiri untuk memperbaiki. Melalui pengaturan regulasi yang jelas dan koordinasi yang baik antar Pemda NTB dengan pihak kabupaten, persoalan tidak maksimalnya pelayanan PJU di sejumlah daerah bisa terselesaikan dalam waktu dekat. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini.
2 kontainer berisi logistik surat suara untuk pelaksanaan pemilu 2019 tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat di bawah kawalan ketat aparat Polres Lombok Barat. Seorang remaja berusia 18 tahun terpaksa diamankan tim Resmo Polres Mataram karena diduga mencuri handphone milik salah seorang penghuni kos di Pagesangan, Mataram. Pemerintah daerah menggelontarkan dana sebesar 1,6 miliar rupiah untuk proses rehabilitasi dan perbaikan sejumlah bangunan Islamic Center Mataram yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Seorang remaja berusia 18 tahun terpaksa diamankan tim Resmo Polres Mataram karena diduga mencuri handphone milik salah seorang penghuni kos di Pagesangan, Mataram. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebuah handphone dan senjata tajam sebagai barang bukti. Remaja pelaku curat berinisial AZ alias Azak, 18 tahun, terpaksa diamankan tim Resmo Polsek Pagutan Mataram karena diduga melakukan pencurian di sebuah rumah kos-kosan di wilayah Pagesangan, Mataram. Pelaku diamankan berdasarkan keterangan seorang penghuni kos yang memergoki tersangka mengambil handphone dari dalam kamar kosnya. Saat itu tersangka berhasil kabur membawa handphone bersama rekannya yang telah menunggu di pinggir jalan. Berdasarkan keterangan korban tentang ciri-ciri pelaku, petugas akhirnya berhasil mengamankan AZ di rumahnya di Karangpule, Mataram dengan barang bukti HP dan sebuah senjata tajam yang biasa dibawa pelaku saat beraksi. Dia bersama temannya memang sering melintasi di wilayah Gajah Mada ini. Dia mencari korbannya. Dia juga residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Dia memang beberapa waktu yang lalu juga mengambil handphone di sekitar sini juga. Kasus ini sedang didalami petugas terkait dugaan sejumlah TKP tempat pelaku dan rekannya kerap beraksi melakukan curat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Proses pembangunan dan rehabilitasi rumah untuk korban gempa di 4 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah saat ini terus dikebut dengan memaksimalkan seluruh potensi daerah dan pihak terkait. Pemerintah daerah sendiri mentargetkan proses pembangunan sebanyak 2.855 rumah korban gempa. Seluruhnya akan rampung pada bulan April mendatang. Proses rehab rekonstruksi rumah warga korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah hingga hari ini terus dikebut oleh pihak terkait dengan mengerahkan segala potensi yang ada. Meski masih jauh dari harapan, namun progres rekonstruksi rumah warga masyarakat korban gempa saat ini tengah diupayakan agar berjalan maksimal pasca pencairan dana rehab rumah yang diterimanya. Menurut data sementara di pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Tengah, saat ini sebanyak 200 unit rumah risa dengan kategori rusak berat telah terbangun 100%. Sementara sisanya masih dalam proses rekonstruksi dan baru mencapai 50 hingga 80% saja. Pihak Pemda sendiri mentargetkan seluruh progres rehabilitasi dan rekonstruksi rumah hunian warga agar dituntaskan seluruhnya pada bulan April mendatang. Itu sudah kita transfer semua ke masyarakat. Ada yang progresnya sudah selesai ditempati. Saat ini sudah 200-an lebih. Kemudian berdasarkan data hasil verifikasi BPBD daerah, di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 2.855 rumah warga di 4 kecamatan masuk dalam verifikasi rusak berat, sedang, dan ringan yang berhak mendapatkan bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi hunian tetap dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menyayangkan tidak terkontrolnya pemberian bantuan pangan non-tunai kepada warga masyarakat yang dilakukan secara langsung sehingga tidak terpantau oleh pihak terkait. Untuk memudahkan pemantauan, pihak Dinas Sosial sendiri ke depan akan mengatur mekanisme formal sebelum bantuan tersebut diberikan kepada para warga. Tidak terkontrolnya pemberian bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Kabupaten Lombok Timur kepada warga masyarakat yang dilakukan pihak swasta dikeluhkan pihak Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Sebagai leading sektor yang seharusnya mengawasi dan mengontrol setiap pemberian dan penerimaan bantuan untuk warga masyarakat, pihak Dinas Sosial seharusnya bisa menjalankan fungsinya untuk mengontrol BPNT agar tidak tumpang tindih.
Kedepan pihak dinas sendiri akan mulai mengatur regulasi terkait proses penerimaan dan pemberian bantuan dengan harus melalui proses administrasi agar seluruh kegiatan BPNT bisa terkontrol dan terpantau maksimal. Selain untuk efisiensi dan pemerataan, pengontrolan tersebut dinilai perlu agar proses penerimaan bantuan oleh warga masyarakat di Kabupaten Lombok Timur bisa tepat sasaran sesuai kebutuhan mereka. KPM ini banyak yang tanpa sepengetahuan dinas sosial, sehingga kontrol kami tidak bisa kami mengontrol secara menyeluruh karena adanya penyaluran dana ini yang langsung yang menerima edisi ini dari BRI. Sebagai upaya untuk turut andil dalam menyelesaikan persoalan sosial di Kabupaten Lombok Timur, pihak Dinas Sosial sendiri menjamin proses distribusi bantuan BPNT dari para rekanan akan dilakukan optimalisasi agar sesuai prosedur dan bisa diterima warga masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Berwisata menikmati keindahan di tempat keramaian mungkin sudah biasa. Di Pulau Sumbawa, sebuah pulau tak berpenghuni bernama Pulau Kenawa menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi wisatawan untuk berlibur. Selain eksotis dengan bukit sapana dan panorama pantai berpasir putih yang menawan, kawasan ini juga kerap menjadi lokasi warga untuk bersantai bersama keluarga. Inilah Pulau Kenawa, salah satu gugusan Gili Balu, Pulau 8 yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, yang belakangan mulai menjadi destinasi baru warga masyarakat dan wisatawan di kawasan ini untuk berlibur. Kenawa sendiri konon merupakan sebutan warga setempat karena pulau ini dulunya banyak dipenuhi oleh tumbuhan perdu dengan bunga berwarna merah yang tumbuh di sepanjang tepian Gili yang dinamakan warga Sumbawa dengan sebutan bunga Kenawa. Pulau Kenawa merupakan pulau terdekat dari Pulau Sumbawa dibanding 7 pulau Gili lainnya, yakni Pulau Paserang, Pulau Namo, Pulau Kalong, Pulau Batu Besar, Pulau Batu Kecil, Pulau Kambing, Pulau Pasir, dan Pulau Ular. Meski harus menempuh perjalanan menggunakan kapal feri sekitar 1 jam dari Pulau Lombok menuju Poto Tanung Sumbawa dan harus menaiki kapal kayu menuju Pulau Kenawa, namun semuanya akan terbayar saat Anda menginjakan kaki di pulau eksotis ini. Selain hamparan rumput sapana dengan paduan perbukitan yang indah, di kawasan ini Anda bisa menikmati sensasi gugusan pantai sepanjang Gili dengan hamparan pasir putih yang cocok untuk sekedar bersantai. Bagi Anda para traveler yang suka menikmati suasana alami, kawasan ini juga sangat cocok untuk tempat camping sambil berburu foto sunrise dari puncak Bukit Kenawa dan juga menikmati sensasi bermalam di pulau kecil yang dikelilingi pantai eksotis. Kalau bukit yang lain itu rumputnya beda sama yang di sini. Bagus untuk view foto ya? Iya, bagus banget. Sama teman-teman ini? Iya, sama teman-teman. Memang sengaja khusus ke sini atau gimana? Iya, emang sengaja. Pulang kerja langsung ke sini. 6 kali nggak pernah bosan. Jika Anda hobi berwisata dan suka mengeksplor destinasi baru, kawasan Gili Balu berikut eksotisme Pulau Kenawa di Kabupaten Sumbawa Barat ini sangat cocok menjadi alternatif liburan Anda bersama rekan dan keluarga. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Serian Mudar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.